rock, heavy metal maupun gothic metal ataupun dangdut koplo itu pakai sound. Jadi kalau berdoa itu sebenarnya kurang pas kalau menggunakan alat-alat pengeras suara yang memekakkan telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Rowindo. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam situasi pandemi guys. Segala puji-pujian, salam serta sholawat juga kita tujuan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menikmati atau melihat atau bahkan menjalankan amalan-amalan ibadah-ibadah kita. Kita masih diberi kesempatan berjumpa lagi dengan Ramadhani, yaitu Ramadan 1442 Hijriah atau awal puasa hasil isbat Kementerian Agama dan jajarannya itu Selasa 13 April 2021 atau 1442 Hijrah. Jadi gini guys, di kalangan masyarakat kita itu biasanya itu kita itu atau akhir-akhir ini bahkan tambah tahun itu tambah ramai, bahkan digalakan, yaitu setiap akan masuk bulan Ramadan itu di masyarakat kita itu banyak sekali itu setiap 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran itu begitu banyak orang-orang Muslim itu berbondong-bondong itu pergi ke pemakaman, yaitu untuk mendoakan para keluarganya atau bahkan sahabatnya yang telah meninggalkan dunia. Jadi fenomena ini sebenarnya saya katakan sesuatu yang wajar-wajar saja atau biasa-biasa saja, karena memang bulan Ramadan itu memang bulan luar biasa guys. Jadi di dalamnya itu begitu banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan itu tentunya sebagai seorang Muslim itu sangat senang luar biasa karena bisa kembali berjumpa dengan Ramadhani yang tentunya sebagai seorang Muslim kita mengharap sekali kedatangannya, karena kita bisa fokus atau mencurahkan segala ibadah kita, amalan kita di bulan Ramadan. Jadi guys, mungkin sering sekali melihat kalau di Indonesia itu seringkali 3 hari, 2 hari atau bahkan 1 minggu sebelum masuk awal Ramadan itu di pemakaman umum itu banyak sekali para peziarah guys. Jadi para peziarah itu untuk istilahnya itu nyambangi, ngendangi keluarganya yang sudah meninggalkan dunia. Jadi kalau dia dilihat dari sudut pandang agama Islam, sebenarnya ini juga boleh-boleh saja dan atau tidak boleh. Mengapa saya berkata boleh juga tidak? Karena gini guys, jadi dulu itu sebelum agama Islam itu mencapai titik kejayaannya, atau umat pemeluk agama Islam itu dulu awal-awal itu memang belum sekali paham tentang hukum-hukum Islam. Jadi pada waktu itu memang pernah ada pelarangan untuk berziarah ke pemakaman. Bahkan ada salah satu hadis turun, yaitu melarang untuk berziarah ke pemakaman.
Karena mengapa guys? Karena memang pada waktu itu memang Nabi atau sahabat Nabi itu khawatir kalau berbondong-bondongnya umat Islam itu ke pemakaman itu dikhawatirkan itu salah niat guys. Jadi ini sangat penting guys. Ini termasuk salah satu dasar akidah yang harus kita tahu. Jadi dulu itu memang ada sebuah gadis yang melarang umat Islam itu untuk berkunjung ke pemakaman. Karena mengapa guys? Karena memang pada waktu itu umat Islam itu masih bodoh sekali dengan hukum Islam. Jadi istilahnya itu belum paham hukum-hukum Islam. Tetapi setelah dirasa itu umat Islam itu banyak yang sudah banyak yang paham, bahkan tahu persis tentang hukum-hukum Islam, akhirnya pelarangan itu dicabut dan turun salah satu hadis yang membolehkan untuk berziarah ke pemakaman umum. Jadi mengapa saya katakan juga boleh juga tidak. Jadi ini dua kalimat yang tentunya sangat bertolak belakang. Jadi menurut kacamata saya, jadi boleh asalkan itu tidak salah niat guys. Jadi boleh berkunjung ke pemakaman itu boleh asalkan tidak salah niat. Karena ini sangat penting guys. Jadi niat, mengapa ini perlu saya bahas di sini? Karena memang ini sangat sekali akidah yang mendasar guys. Jadi bahkan tidak hanya hari-hari 2 hari atau 3 hari sebelum masuk bulan Ramadan guys. Jadi setiap hari pun sebenarnya kita itu boleh ke pemakaman, itu boleh asalkan kita itu tidak salah niat. Dan apa niat yang benar bagi seorang yang mau berziarah atau istilah itu ngendangi keluarganya yang sudah meninggal di pemakaman, itu niat yang benar itu seperti apa? Jadi saya di sini berbicara atas nama agama Islam. Jadi ziarah ke pemakaman itu boleh-boleh saja asalkan niatnya itu benar. Dan niat yang benar itu seperti apa? Jadi tolong ini digarisbawahi dan dicatat dan diingat baik-baik. Karena walaupun ini kelihatannya sepele, tapi kalau kita salah niat itu efeknya luar biasa guys. Mengapa saya katakan efeknya luar biasa? Karena ini bisa kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi seperti yang guys ketahui bahwa dosa syirik adalah salah satu dosa yang paling besar. Jadi kita itu sebenarnya boleh berkunjung ke pemakaman, baik itu istilah itu ngendangi, nyambangi, bahkan mendoakan si mayat, itu boleh saja. Walaupun mendoakan si mayat itu sebenarnya tidak harus pergi ke pemakaman. Jadi di tempat-tempat ibadah atau dari rumah itu sebenarnya juga boleh, bahkan itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang benar kalau kita mau berziarah ke pemakaman yaitu hanya satu guys. Jadi niatnya itu hanya satu. Yang dua guys. Jadi yang pertama kita ingin tahu di mana letak pemakaman saudara kita, keluarga kita, atau bahkan orang-orang yang kita tokohkan. Dan yang kedua adalah hanya mendoakan si mayit guys. Jadi yang lain tidak. Jadi yang pertama adalah sebatas ingin tahu di mana letak keluarga kita atau orang-orang atau tokoh-tokoh yang kita idolakan itu dimakamkan. Dan yang kedua adalah mendoakan si mayit. Jadi tolong ini digarisbawahi. Jadi yang pertama adalah sebatas ingin tahu tempat pemakaman keluarga kita, bapak kita, ibu kita, atau saudara kita, atau bahkan kiai kita, habaib kita, bahkan ulama-ulama Islam lainnya, hanya sebatas tahu tempat pemakamannya. Dan yang kedua adalah ingin mendoakan si mayit supaya
si mayit itu diberi lapang jalannya untuk menuju surga dan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi yang lainnya tidak boleh, cukup dua, yaitu ingin tahu di mana dia dimakamkan, dan yang kedua adalah mendoakan si mayit. Jadi mengapa di sini saya bahas guys, karena memang saya sebagai seorang Indonesia, khususnya di tanah Jawa itu sangat sekali, bahkan sering menemui orang-orang itu yang salah niat. Jadi kalau ini tidak cepat-cepat diluruskan ya, jadi jadinya salah kaprah guys. Jadi kebanyakan yang saya tahu, bahkan saya mendengar sendiri itu, kalau kita itu pergi ke ziarah itu ada yang meminta-minta kepada si mayit atau minta nomor supaya jodohnya diberi jodoh atau diberi rezeki. Lah itu salah satu kesalahan yang sangat luar biasa, dan ini yang tidak dibolehkan. Jadi di sini saya garis bawahi adalah mendoakan si mayit itu di pemakaman itu boleh, asalkan tidak salah niat. Dan yang tidak boleh, nah bisa tidak boleh guys. Jadi pergi ke pemakaman itu juga bisa tidak boleh kalau niatnya itu salah. Contohnya apa guys? Contohnya kita pergi ke pemakaman itu hanya sebatas pencitraan, hanya sebatas ambruk-ambruk gedang, hanya sebatas supaya dilem oleh orang lain atau keluarga lain, atau kita itu meminta-minta kepada si mayit. Contohnya apa guys? Contohnya kita itu meminta supaya dilancarkan rezekinya, supaya cepat diberikan jodoh, bahkan ada yang minta nomor. Itu sangat tidak boleh guys. Jadi yang pertama boleh asalkan niatnya benar, yang kedua tidak boleh kalau niatnya salah. Lah niat yang salah itu yang gimana ya? Yang terakhir saya katakan tadi, yaitu meminta-minta kepada si mayit. Jadi ini adalah salah satu akidah yang sangat mendasar guys. Jadi ini semakin tahun tuh saya rasa atau saya lihat itu semakin ramai guys. Jadi 2 hari 1 hari menjelang awal Ramadan itu ramai sekali guys. Jadi bahkan itu bawa-bawa son segala. Jadi di situ ada acara-acara yaitu doa bersama atau istilah itu tahlil. Bahkan saya itu mendengar ada istilah lagi yaitu tahlil kubro. Jadi tahlil kubro itu diikuti banyak jamaah, bahkan ratusan jamaah dipimpin oleh seorang kiai dan lain sebagainya, berdoa bersama-sama di dalam kuburan itu menggunakan son. Sebenarnya juga boleh-boleh saja guys, asalkan tidak salah niat. Jadi intinya boleh asalkan tidak salah niat. Jadi kita itu hanya sebatas ingin tahu tempat pemakaman si mayit, dan yang kedua adalah mendoakan si mayit supaya diampuni segala dosa-dosanya. Dan kalau pertanyaan, kalau beramai-ramai berjamaah dipimpin oleh seorang imam lalu membawa son, apakah ini juga boleh? Nah, saya rasa itu sebenarnya juga tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau tidak menggunakan son guys, karena seperti yang kita tahu bahwa dasar-dasar seorang yang berdoa atau beribadah itu yang pertama harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan yang kedua harus khusyuk, hening, hikmat. Jadi saya tidak menyalahkan mereka yang beramai-ramai mendoakan si mayit di pemakaman dengan menggunakan son. Cuma saya lebih setuju kalau alangkah baiknya itu tidak menggunakan son. Jadi supaya itu religiusnya itu lebih kuat guys. Jadi berdoa itu sebenarnya itu yang mendasar itu ada di dalam hati guys. Jadi niat di dalam hati. Jadi enggak bengok-bengok harus suara keras, itu enggak. Walaupun bengok-bengok dengan suara keras maupun dengan bisik-bisik maupun dalam hati itu sebenarnya juga tidak disalahkan. Intinya ekspresi kita dalam berdoa itu bisa mendukung kekusukan kita dalam berdoa. Jadi
secara pribadi saya kurang setuju kalau menggunakan sound. Jadi walaupun di situ ada ribuan jamaah dipimpin oleh satu imam itu tidak apa-apa. Yang penting harus menjaga itu kesopanan. Yang namanya orang berdoa yang ibadah itu harus khusyuk, khidmat, religius, bahkan sampai menangis guys. Jadi kalau pakai sound itu yang saya tahu itu pakai sound itu ya orkes guys. Jadi musik rock, heavy metal maupun gothic metal ataupun dangdut koplo itu pakai sound. Jadi kalau berdoa itu sebenarnya kurang pas kalau menggunakan alat-alat pengeras suara yang memekakkan telinga. Karena Allah itu dengus napas kita ataupun kerentek hati kita itu sebenarnya Allah itu sudah tahu. Jadi saya rasa saya terpaksa harus sedikit berbagi ini guys, karena memang saya merasa pentingnya berbagi pemikiran yang tujuannya atau puncak akhirnya adalah untuk kebaikan bersama. Jadi tema saya tadi adalah yaitu boleh jadi berdoa baik sendiri, bersama-sama, bahkan berjamaah di dalam kuburan atau menghadap si mayit atau menghadap pusara itu boleh, asalkan tidak salah niat. Dan niat yang benar itu apa? Ya, niat yang benar adalah yang satu sebatas ingin tahu di mana si mayit itu dimakamkan. Yang kedua yaitu mendoakan si mayit supaya diampuni dosa-dosanya guys. Jadi walaupun yang mati itu wali Allah, kiai, habaib yang katanya suci itu, yang namanya manusia itu pasti ada salah dan dosa guys. Entah itu wali Allah, kiai, habaib itu pasti wali Allah, pasti punya doa, dan kita sebagai sesama muslim tentunya harus mendoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Jadi memang manusia itu tidak ada sempurna guys. Jadi yang tidak boleh adalah yaitu meminta-minta kepada si mayit supaya rezekinya lancar, supaya cepat dicarikan jodoh, bahkan minta nomor togel dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana tentang penggunaan sound. Saya rasa itu kurang pas, karena doa itu syarat-syarat doa adalah yang pertama harus bersih dari hadas besar, hadas kecil. Yang kedua adalah niat, dan yang keempat adalah khusyuk. Jadi khusyuk, hikmat, bahkan menangis sampai meneteskan air. Itu adalah salah satu dasar-dasar doa yang dianjurkan oleh agama Islam. Jadi dengan menggunakan sound ramai-ramai, saya rasa itu kurang pas. Demikian dari saya guys, semoga bermanfaat. Salam Ramadan. Semoga kita selalu umat yang selalu bisa istiqomah, teguh akidah, tunduk dalam segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akidah.